Keselamatan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan K3 itu bukan hanya sebuah aturan, tapi sebuah budaya. Budaya untuk kita bekerja secara aman, menjaga diri kita sendiri, dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 yaitu serangkaian upaya untuk menjamin setiap pekerja dapat bekerja dan aman, sehat, dan terhindar dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Lalu K3 diterapkan karena setiap pekerjaan sekecil apapun memiliki potensi bahaya. Tujuan utama penerapan K3 adalah mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan pekerja, dan memastikan proses kerja berjalan dengan lancar. Lalu tanpa K3, perusahaan bisa mengalami kerugian besar, produktivitas menurun, bahkan terhentinya proses produksi. Karena itu, K3 bukan pilihan melainkan keharusan. Adapun tujuan dan manfaat dari K3 ini sendiri, yaitu dari tujuannya itu dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman di sekitar kita. Manfaatnya pun nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kecelakaan dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja, pekerja lebih sehat dan siap bekerja, produktivitas pekerja meningkat, dan biaya perusahaan untuk menanggulangi kecelakaan menurun, serta lingkungan kerja menjadi lebih tertib dan disiplin. Baik, di sini ada pengendalian risiko. Yang pertama yaitu ada eliminasi, substitusi, administrasi, engineering control, dan APD. Yang pertama itu ada eliminasi, yang dimana menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Yang kedua itu substitusi, menggantikan bahan yang menyebabkan berbahaya dengan yang lebih aman lagi. Yang ketiga engineering control, yaitu membuat rekayasa fungsi seperti memasang ventilasi, pengelolaan mesin, atau lainnya. Administrasi yaitu menyusun SOP, pelatihan K3, lokasi kerja, serta pembatasan waktu paparan. Yang terakhir itu APD, alat pelindung diri, yang dimana pertahanan terakhir jika semua metode lain tidak cukup. Adapun alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD, pertama itu ada helm, yang kedua sepatu safety, ketiga kacamata pelindung, keempat masker respirator, kelima sarung tangan, dan keenam safety harness. Adapun peran dan tanggung jawab pekerja, pertama patuh pada SOP dan instruksi kerja, di mana semua prosedur dibuat untuk menjaga keselamatan dan jangan diabaikan. Kedua, saling mengingatkan rekan kerja. Artinya, jika ada yang tidak memakai APD atau melakukan tindakan, maka diingatkan. Ketiga, tidak melakukan tindakan berbahaya. Artinya, jangan mengganggu jalan pintas, jangan ceroboh, dan selalu fokus. Selanjutnya, pada video kali ini,
kami akan menjelaskan lebih lengkap, yaitu tentang apa itu definisi dari kecelakaan kerja. Kedua, apa saja jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Yang ketiga, penyebab kecelakaan kerja. Yang keempat, bagaimana dampak kecelakaan kerja. Dan yang kelima, hal apa saja yang bisa menjadi potensi bahaya di tempat kerja. Dan yang keenam, pengendalian dan pencegahan kecelakaan. Berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan, yang artinya setiap perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Secara normatif, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keselamatan kerja karyawan sebagai bentuk kewajiban perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan yang mengalami cacat karena kecelakaan tidak langsung diputus hubungan kerjanya. Oleh karena itu, maka segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, lalu apa itu kecelakaan kerja? Jadi, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/MIN/1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan menurut Gunawan dan Waluyo tahun 2015, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkannya mengganggu proses produksi operasi, merusak harta benda atau set, mencendera manusia, atau merusak lingkungan. Hal ini jika disebutkan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization atau ILO. Kategori yang pertama yaitu menurut jenis kecelakaan. Contoh kecelakaan kerja yang terjadi menurut jenis kecelakaannya adalah terjatuh, tertimpa atau terkena benda, jatuh terbentur, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu yang tinggi, terkena arus listrik, lalu genggam dan kontak dengan bahan-bahan berbahaya, atau terkena radiasi. Sedangkan menurut penyebab kecelakaannya, contohnya adalah disebabkan oleh mesin. Contohnya seperti mesin pengolah kayu, mesin di dalam pertanian, mesin pertambangan, atau mesin pembangkit tenaga. Yang kedua itu disebabkan oleh alat angkut, dan yang ketiga disebabkan oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini bisa dikategorikan lagi di luar bangunan, di dalam bangunan, atau di bawah tanah. Selanjutnya disebabkan oleh hal lain-lain seperti terkena arus listrik, terpapar sinar radiasi, bahan peledak, debu, bahan kimia, atau disebabkan oleh hewan. Klasifikasi ketiga adalah menurut sifat luka atau kelainan. Ada patah tulang, dislokasi, renggang otot atau urat memar, dan luka yang ada di permukaan. Contohnya seperti luka bakar atau luka gores. Dan yang keempat, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka, itu ada di kepala, di leher, dan di seluruh tubuh. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman adalah kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan yang teronggok dalam kondisi ini.
antara lain meliputi 1 peralatan yang tidak diamankan dengan baik, 2 peralatan yang rusak, 3 pengaturan atau prosedur yang berbahaya. Sedangkan tindakan yang tidak aman merupakan sebab utama kecelakaan dan manusialah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut, termasuk dalam kategori tindakan yang tidak aman antara lain 1. Tidak mengamankan peralatan, 2. Tidak menggunakan pakaian pelindung, dan yang ketiga membuang benda sembarangan, dan yang keempat bekerja dengan kecepatan yang tidak aman yang menyebabkan tidak berfungsinya alat pengaman, menggunakan peralatan yang tidak aman dan mengambil posisi yang tidak aman, lalu mengangkat barang dengan ceroboh dan mengganggu atau bertengkar dengan karyawan yang lain. Adapun dampak kecelakaan kerja pada pekerja ataupun perusahaan ada 2 macam kerugian, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi atau perusahaan. Kerugian langsung dapat berupa 1. Biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan yang mengakibatkan cedera, baik cedera ringan, berat, dan cacat atau menimbulkan kematian. Cedera ini akan mengakibatkan seorang pekerja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mengganggu produktivitas jika terjadi kecelakaan perusahaan yang harus mengeluarkan biaya pengobatan dan pencegahan kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, kerugian tidak langsung, contohnya itu 1. Kerugian jam kerja bagi perusahaan. Jika terjadi kecelakaan kegiatan pasti akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cedera. Kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar dan dapat mempengaruhi produktivitas. Kedua itu kerugian produksi. Kecelakaan juga membawa kerugian terhadap proses produksi akibat kerusakan atau cedera pada pekerjaan. Perusahaan tidak bisa berproduksi sementara waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga itu kerugian sosial. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun dengan sosial sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengendalikan dan mencegah kecelakaan kerja? Yaitu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama itu dikenal dengan istilah engineering atau teknik engineering yang artinya melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau biasa disebut dengan sertifikat, misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Dan yang kedua adalah education atau pendidikan. Education artinya memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman semaksimal mungkin. Dan yang ketiga itu Everton atau pelaksanaan yang artinya memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan dengan baik. Dalam dunia perhotelan ada istilah yang dikenal dengan 5S atau 5R yang bisa digunakan untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama itu adalah share atau ringkas, adalah membedakan antara bahan atau peralatan yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan, artinya menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area tempat kerja. Terus yang kedua itu adalah shaiton atau rapi, artinya menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita itu selalu menemukan barang yang diperlukan dengan cepat. Terus yang ketiga adalah seiso atau resik, maksudnya itu menghilangkan sampah kotor dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Terus yang keempat itu ada seiketsu atau rawat, yang maksudnya memelihara barang dengan teratur, dengan rapi dan bersih. Terus yang kelima itu ada shitshuk atau rajin, artinya melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Budaya keselamatan dimulai dari diri kita sendiri. Ketiga itu bukan hanya untuk kita mematuhi aturan, tetapi untuk memastikan setiap pekerja itu pulang dengan selamat dan aman. Jadi, ingatlah kalau kerja aman, pulang selamat.